halaman 459 sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli su'in mahmud wa salatan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasuli sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram sama sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minina minal ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid Abi Sami summa ila kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila khalifati Syekhina wa jaddina wa manana Muhammad Alam Bayan summa ila Syekh Muhammad Abdul Samad Al-Palimbani summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sulihim wa furuhim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisir nabi wa ali nabi wa bisir al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 459 sebelah kanan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu salisu fi samai min haitsu annahu muharrikun lil qalbi lima huwa al-ghalibu alaihi. Dapat kalau sudah. Pasal yang ketiga pada menyatakan sama pendengaran daripada sekira-kira bahwa ia sama menggerakkan bagi hati orang yang ghalib, orang yang memang kebanyakan atas yang digemarinya. Ghalib itu bahasa Arab artinya kebanyakan, sesuatu yang digemarinya di dalam hatinya. Setiap yang dia dengar maka dia asiklah dengan apa yang dia dengar. Kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, inna lillahi sirran fi munasabatin naghamat al-mawzunati lil arwah hatta annaha la yu'assiru fiha ta'siran ajiban paturisu fiha al-husna marratan wal farha ukhra wal buka'a marratan wad dihka ukhra wa tujibu harakatin fil a'da'i gharibatan ajibatan. Jadi Imam Ghazali menjelaskan tentang sima, tentang pendengaran yang itu bisa mempengaruhi kepada orang yang mendengar di dalam hatinya bermacam-macam keadaan yang disukainya di dalam pendengarannya tersebut, sehingga menjadikan hatinya rindu dan senang terhadap apa yang didengarnya. Artinya bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu ada punya rahasia di dalam segala nagamah. Nagamah itu bahasa Arab lah, artinya lagu atau irama yang dikumandangkan oleh seseorang. Lagu itu misalnya Al-Quran, syair, anasib, atau penyanyi. Jadi bagi mereka yang sudah jauh perasaannya dalam, semua itu akan memberikan manfaat kepada hati mereka. Lain halnya dengan kita. Keasikan kita itu kan karena asikan lahir. Kadang-kadang keasikan nafsu kita. Nah, mereka bukan itu. Dan segala lagu yang berwajan itu, lagu yang berwajan artinya lagu yang teratur, bersusun, nyaman didengar. Nah, lagu. Misalnya kayak baca Al-Quran, lagu itu memang disuruh Nabi.
Membaca Quran itu balagu disuruh Nabi sekemampuan. Nah, karena dari lagu itu bisa menyentuh hati kita, apalagi yang kita dengar tuh paham. Nah, dan segala lagu yang berwajan itu bagi segala roh, ada connect dengan roh kita, nyambung dengan roh kita. Di sini orang sufinya roh lah. Beda sudah dengan kita. Kita kadang-kadang didengar dari telinga, nafsu bergerak. Itu perbedaannya. Yakni lagu syair yang bernajam, ya, seperti syair Maulid Habasyi, ya, lagu-lagu Arab, nah, yang artinya itu ada mengandung nasihat-nasihat. Yang bernajam, yang beratur, yang tersusun sesuai dengan aturan-aturannya, ya. Itu memberi bekas ia syair tadi lah atau nagamah tadi bagi kesukaan roh kita, yakni hati, atau disebut hati lah. Roh itu lebih dalam dari hati, karena roh itu abstrak. Kalau hati kita dapat merasakannya, sakit hati ya. Nah, tapi kalau roh itu abstrak, ada tahu kita. Cuma dipastikan roh itu pasti ada di tubuh kita. Nah, karena itu dari Allah yang menghidupkan kita, yang menggerakkan semua itu roh. Nah, adapun hati itu adalah perasaan kita, ingatan kita, renungan kita, ya, itu hati. Dan memberi bekas pula bagi kedukaan. Jadi nyanyian atau lagu atau syair itu juga bisa memberikan pengaruh kedukaan kita. Apa kedukaan? Apa yang kita dengar dari nyanyian itu, dari lagu itu, tentang kesedihan, nah, itu mereka orang-orang sufi seperti itu. Dan memberi bekas ia syair atau lagu tadi di dalam hati akan bekas yang garib, yang aneh, yakni yang ajib, yang luar biasa, yang kita belum sampai ke sana lagi, perasaan ajib. Maka terkadang mempusakai di dalamnya hati itu akan duka cita. Mempusakai itu artinya menyentuh hati, ya. Hati itu merasa rasa duka cita ketika mendengar lagu dan syair tersebut, karena berkaitan dengan tujuan dan makna daripada syair tersebut. Dan terkadang mempusakai kesukaan. Dan terkadang kita dengar syair atau lagu itu kita hati gembira. Terkadang mempusakai kesukaan di dalam hati kita. Dan terkadang mempusakai di dalam hati akan menangis. Dan terkadang tertawa. Dan terkadang mewajibkan bergerak pada segala anggota yang garib lagi ajib. Garib itu artinya sesuatu yang aneh didengar sehingga anggota kita bergerak mendengar itu. Misalnya kita bergerak secara lagu dunia, dangdut itu ada. Ya ada. Nah, itu connect dengan awak kita nih. Langsung aja kita hendak bergerak karena nyambung bujur. Bunyian itu nyambung. Nah, dikehendaki itu bukan itu. Ketika kita mendengar syair, ketika mendengar Al-Quran, ketika mendengar sesuatu yang sifatnya syariat, diharuskan begitu kita. Misalnya mengaji lah, karena mengaji itu ada 4 cara dan ada yang dibolehkan, ada yang tidak bolehkan. Jadi kita disuruh ketika mendengar
sesuatu yang memangnya ngeri dan ajab itu berdoa, berlindung kepada Allah. Ketika mendengar cerita-cerita surga, maka berdoa juga kepada Allah supaya kita menjadi ahlu surga. Setiap yang didengar bacaan Al-Quran kita disuruh berdoa, tergantung apa yang dibaca artinya. Menangis kita ketika qari itu membaca tentang kiamat, tentang azab, dan lagunya sesuai. Mudi kayak menangisnya. Orang nggak paham, kadang taib, ya ada. Syadidul iqab. Misalnya lah, ini kan bersangatan ajab, kada boleh kan? Taib, kada boleh. Bagus. Nah, ini diantara contoh. Mestinya kita berdoa, Allahumma ajna min azabika syadid. Ya Allah, aku berlindung dengan azabmu yang bersangatan. Itu doanya. Ada kita nanti taib terus masuk neraka taib juga. Tapi kada apa-apa karena kita kada paham. Cuma artinya kita tuh berupaya mendengar sesuatu itu harus connect. Mendengar surga gembira kita. Nang membaca paham jawab tentang surga, gaya memeknya memang menyenangkan, menggembirakan. Ada nang neraka dasar sedih, bahkan sampai disuruh menangis. Itu dimaksud bacaan tahzin. Ada dalam tingkatan baca tahzin namanya, membaca Quran itu sambil menangis. Kadang dibaca ini tentang siksa, tentang kiamat. Ya, nah kadang-kadang ada terasa nang jadi imam kadang-kadang menangis. Nah, udah saatnya membaca itu ya kontak langsung perasaannya tuh. Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Nah, ini yang maksudnya lejat. Lejat di situ, zauq lejat. Dan kadang-kadang tertawa. Kisah bidadari. Gembira enggak? Dan terkadang mewajibkan bergerak pada segala anggota yang garib lagi ajaib, seperti menari dan bertepuk tangan dan sebagainya. Nah, itulah tingkatan mereka-mereka pendengaran yang memang sudah tinggi makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil sekalian yang demikian itu daripada mendengar lagu suara yang baik. Makanya para nabi-nabi itu kan ya Rasulullah tidak diutus terkecuali suaranya baik. La ba'asallahu nabiyyan illa hasanas saut, kata Rasulullah. Karena mereka itu untuk berdakwah, mengajak umat untuk menuju Allah. Sama ada mempahamkan pendengaran itu maknanya atau tiada. Karena sama itu memberi bekas pula pada kanak-kanak. Nah, kanak-kanak tuh, anak kita tuh menangis kalau lah, nangisnya. Dan pada binatang khususnya, unta. Karena pada tiap-tiap panat jelas tulisannya panat itu bahasa kita, atau lapah bahasa kita. Ia daripada berjalan menanggung sesuatu yang menanggung sesuatu, maka dinyanyiakan oleh orang yang mengembala. Ia mengembala itu akan dia unta tadi, maka kembali kuatnya unta itu dan bertambah segera perjalanannya unta. Kekanakan tuh, waktu kita ayun menangisnya, lalu kita bacaan kasidah tamandaknya. Kadangnya kontak, ya ke salawat, tamandak dulunya, artinya nyambung nih, anaknya nyambung. Mun kita pukul makin nyaman nangisnya, maayunnya kan sambil tapuk banget. Menakutani anak menangis kadang-kadang kan orang bahari kita pengalaman juga kalau maayun anak sambil dipukul, sambil menangis tambahnya. Nang cocok tuh dibacakan salawat atau zikir la ilaha belagu. Insyaallah koneknya nyambung, timbul taguring aja. Seperti itulah pendengaran. Maksudnya apa yang kita dengar, karena itu anugerah Allah. Dan alat mendengar ini sebenarnya anugerah Allah, bukan karena telinga kita yang mendengar.
Dan demikian lagi kanak-kanak itu apabila ia menangis, maka dinyanyikan oleh ibunya, maka jadi diam ia. Dinyanyi itu jangan lagu dangdut. Nah, kasihan karena masuk hatinya itu ya. Nah, dikatakannya. Jadi sholawat, zikir, membaharin. Itu. Dan jadi tidur anak-anak setelah diseerkan atau dinyanyikan dengan lagu-lagu syair, puji-pujian. Kita kayak itu juga ketika mendengar maulid kita khusyuk, mendengar. Nah, kita kadang-kadang maulid itu kita mendengar tuh kadang-kadang kita berpandir, kadang kita paham. Lalu orang baca maulid itu pandir juga di pojok-pojok. Padahal kita disuruh khusyuk walaupun nggak paham, mudahan dapat syafaat Rasulullah karena syair itu semuanya tentang pujian terhadap Rasulullah. Dan tiada ada yang demikian itu melainkan bekas daripada mendengar sama tadi yang didapatnya, kesukaan dalam hatinya itu. Dan kata Imam Al-Ghazali Ta'ala, wa kana tayru yaqifu ala ra'si Daud alaihi salam listima'i sauti. Suara Daudnya luar biasa lah. Artinya adalah burung berhenti di atas kepala Nabi Daud alaihissalam karena mendengar akan suaranya Daud. Burung pemandak. Ya orang anak bagus mengaji bahari aja mendengar suara Daud. Suara Daud. Tapi hebat lagi suara Nabi kita kan. Kenapa hebatnya suara Nabi kita itu tidak pernah menjadi fitnah dari umatnya. Ada suara Nabi Daud masih dapat fitnah. Banyak yang mati. Ketika Nabi Daud mengumandangkan kitab Jaburnya. Kan fitnah tuh. Arti fitnah itu ujian dan cobaan. Nabi kita itu hebat tapi kada ada yang bersiup-siup suara. Dan kata Abu Sulaiman rahimahullah, asma'u la yuhassilu fil qalbi ma laysa fihi walakin yuharriku ma huwa fihi. Artinya pendengaran itu tiada menghasilkan di dalam hati akan barang yang tidak ada di dalamnya itu. Kada ada hubungannya, kada ada nyambungnya kita. Maka yang kita dengar tuh masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kada ada bekas. Tetapi kata beliau menggerakkan ia suara itu barang yang ada di dalam hati. Padahal pendengaran itu bisa memberikan kesan di dalam hati kita apabila kita apa yang kita dengar itu nyambung dengan hati kita, nyambung dengan roh kita. Artinya ada makna yang bisa diambil faedah di dalam pendengaran. Iktibar. Maka itu menjadi zikrullah jadinya. Setiap yang kita lihat dan kita dengar itu menimbulkan taksir, maka itu namanya zikrullah. Mengingat sang pencipta. Yakni menggerakkan ia pendengaran barang yang disukainya di dalam hatinya. Maka jikalau ia suka akan dunia, maka menggerakkan ia pendengaran itu akan dunia. Dan jika ia suka akan akhirat, maka menggerakkan ia pendengaran itu akan kesukaan akhirat. Dan jika ia suka ia akan Allah Ta'ala, maka menggerakkan pendengaran itu akan suka akan Allah Ta'ala. Ini mudahan kita cari lah pendengaran ini mendorong motivasi kita untuk menambah kita rajin berzikir, rajin membaca wirid. Dan kata Imam Ghazali Ta'ala wa yukrahu aswatun niyah li'annaha nuharriku ma huwa madbumun
wa huwa ta'assufun 'alal fa'id. Jadi ada yang dimakruhkan. Ada pendengaran-pendengaran yang kita tidak boleh mendengarkan. Ada pengocalian sesuatu suara atau lagu tangisan yang kita dimakruhkan tidak boleh mendengarkan karena dia tidak masuk dalam, karena dia terlarang dari hukum syara. Dan makruh mendengar akan suara orang yang niyahah. Apa niyahah? Terus kita baca, yaitu orang yang meratap dengan berlagu membawa kepada rindu dan duka cita karena bahwasanya ia menggerakkan sesuatu yang dicela oleh syara, yaitu mendendam atas yang luput daripada suatu dunia yang disukainya. Orang ini meretap, menangis, kemudian sedih karena nang dihajatakannya ada kabul. Nah itu kada boleh. Berarti menyesal orang itu. Sesuatu yang diciptakannya kada dapat, tapi urusan dunia ada boleh. Seperti itu yang tidak boleh. Dan sesuatu yang dicela oleh syara itu yaitu mendendam atas yang luput daripada sesuatu dunia yang disukainya, seperti mendendam sebab mati kekasihnya. Mati nangis, meraung-raung, ada boleh kita mendengarkan itu? Harus kita hentikan orang itu. Karena itu tangisan yang kada boleh dengar, karena tangisan yang artinya tidak reda dengan apa yang terjadi. Atau dendam sebab hilang hartanya. Lalu hamba menangis macam-macam. Ada boleh kita perhatikan, ada boleh. Atau mendendam sebab hilang kemegahannya, pangkatnya, jabatannya. Sedih. Ada boleh juga kita. Karena itu dilarang oleh syara. Dan sekalian yang demikian itu makruh lagi dicela oleh syara. Kada boleh. Bersalahan jika ia membawa kepada duka cita dan dendam sebab taksirnya pada berbuat ibadah. Nah itu kada apa-apa, nangis padanya. Lah. Duka cita dan karena dendam, perasaan pusang karena beribadat katapi beres, taksirnya berbuat ibadat artinya beribadat katapi cangkal. Lalu menyesali. Dendam itu menyesal. Nah itu bolehnya menangis kita dengarkan. Karena ini menjadi sadar. Karena jarang orang menangis, meraung karena merasa kurangnya beribadah. Tapi yang rancak itu adalah karena kurangnya duit. Ya kan? Pikiran pusing bisa tertangis. Nah, tapi kalau nak urusan ibadah itu jarang. Bahkan kada diperhatikan. Padahal sebenarnya Allah Ta'ala firman wal akhiratu khairu wa abqa. Mestinya urusan akhirat ini paling diutamakan, nang diperhatikan. Kalau perlu menangis kita menyesali nang kada tagawi ibadat itu, supaya kita kawa mau ulang, apalagi nang wajib, supaya ada kekuatan kita hati untuk Allah ketinggalan supaya sudah kita sadar bahwa betul-betul sembahyang kita ada ketinggalan nang sengaja disuruh kita mengkadar. Karena itu utang. Maka kita mengkadar sekawa-kawanya, artinya sadar bahwa kita tidur. Kau melakukan karena bermacam-macam hal. Karena kurang ilmunya, karena sibuknya. Kita akui itu sama Allah. Lalu kita mengkadar sekawanya, insya Allah diampuni dosa kita. Diampuni. Karena kita mengaku dengan kedaipan dan kelemahan kita. Apalagi kita dalam keadaan berhaji atau umrah lah. Di sana mengkadanya. Karena di sana satu kali sembahyang di Makkah itu sama 100.000. Di Madinah satu kali sama dengan 1.000.
Nah, itu nilainya. Kesempatan di sana memperbanyak ibadah, mengqadha, nah wajib. Bahkan kita dipastikan ada kadang kita haram melakukan sembahyang sunat. Asal dipastikan kita sadar berapa bulan kita atau berapa itu wajib kita mengqadha. Jadi orang mengqadha itu biasanya bilanya maghrib keliling tuh dalam tuh kayak bahasa pulang supaya seharian tuh habis maghrib sampai isya, sampai asar, maghrib sampai asar gitu. Kalau usah berwiritan, masalah berdiri lagi. Dan sebab ia berbuat akan maksiat dan sebab ingat ia akan kesalahannya, maka lalu ia menangis itu dipuji oleh syara, itu boleh, bagus, karena menyesali tadi. Maksiat menyesal. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali Ta'ala, wa alaihi buka'u Adam alaihissalam wa tahriku hajal husni wa taqwiyatuhu mahmudun li'annahu yab'asu ala tasmir litadaruki walijalika kanat niyahatu Daud alaihissalam mahmudatan iz kana zalika ma'adawamil husni wa tulil buka bisababil khataya wa dzunub faqad kana alaihissalam yahzanu wa yuhzinu wa yabki hatta kanatil janais turfa'u min majlisin niyahatihi wa kana yaf'alu jalika bi alfazihi wa alhanihi wa zalika mahmudun li annal mubdi ilal mahmudi mahmudun wa ala hajala yahrumu alal wa'izi at-tayyibi as-sauti an yunshida bil alhanihi al ash'ar al muhzinata al muraqqaqata lil qalbi wala an yabki wa yatabaka liyatawassala bihi ila tabkiyati ghairihi wa isaratin huzni. Nah, ini penjelasan Imam Ghazali. Artinya dan atasnya, yakni ada atas duka cita dan mendendam yang dipuji oleh syara. Jadi ada yang dipuji tadi. Kalau yang pertama itu bila urusan dunia menangis macam-macam itu tidak boleh. Tapi kalau berhubungan dengan syara, maka boleh kita mendapatkan orang-orang yang seperti itu. Yaitu menangisnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu menyesal tidak, padahal itu kan Allah yang berlakukan. Kita makan buah pohon. Dan niyahah yang menggerakkan duka cita dengan sebab taksir dan sebab kesalahan. Taksir di sini karena banyaknya kurang ibadat. Taksir itu maksudnya ibadat banyak ketinggalan, menangisnya. Haraung-haraung menangis itu boleh dengar. Karena penyesalan dan dia berniat untuk mengqadha kalau wajib dan untuk tidak mengulang lagi ketaksiran tersebut. Dan sebab kesalahan karena dosa dan menguatkan akan dia yaitu dipuji. Jadi tangisan karena taksir dan kesalahan dosa dan menguatkan akan dia taksir dan kesalahan itu yaitu dipuji karena niatnya untuk tidak mengulangi kesalahan dan untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya oleh syara. Itu dipuji oleh syara. Karena membangkitkan tangisan tadi atas bersungguh-sungguh bagi mendapati akan yang luput. Nah, ya, kalau mendapati ibadah-ibadah yang kada tidak dilakukan, maka dia berniat dengan tangisan penyesalan yang luar biasa daripada ibadatnya itu. Dan membangkitkan ia tangisan tadi atas taubat. Dan kesalahan tadi menangis selalu, niat bertobat. Boleh seperti itu menangis. Bahkan disuruh kita berupaya
ketika bertobat itu meminta ampun itu menangis, berupaya menangis karena tanda penyesalan yang luar biasa. Maka air mata yang keluar itu memadamkan api neraka. Nah itu jadi kalau menangis itu maka air mata yang keluar itu akan memadamkan api neraka. Dan membangkitkan ia tangisan atas taubat daripada segala kesalahan. Dan karena yang demikian itulah nihayah Nabi Daud alaihissalam itu dipuji oleh syarah. Menangis Nabi Daud. Kenapa jadi menangis? Sidin merasa banyak berdosa karena Sidin membaca Jabur orang banyak matian. Makanya di minggu kemarin kan sampai 400 di majelis Sidin itu nang mati, nang diangkat. Nah itu yang ditangisakan Sidin. Tangisan nihayah yang seperti itu boleh. Karena penyesalan. Padahal Allah juga memberi suara bagus tuh. Tapi orang jadi binasa. Jadi binasa. Karena adalah yang demikian itu serta senantiasa berkekalan duka cita dan melanjutkan menangis sebab kesalahan dan sebab dosanya itu. Nabi Daud menangis terus. Itu diantara penyesalan Sidin. Nabi Adam kayak itu juga kalau. Padahal nang memperlakukan itu Allah. Jadi Nabi Adam itu salah pada jadinya, pada hakikatnya ada. Karena ada hikmah. Seandainya Nabi Adam tidak memakan buah yang terlarang, maka Nabi Adam tidak keluar dari surga. Kalau Nabi Adam tidak keluar surga, kita tidak ada. Karena keturunan kita ini dari anak Nabi Adam. Nah itu banyak pembahasannya lah. Jadi jangan sekali-kali kita kalau para nabi dan rasul itu ada kesalahan, itu bukan kesalahan. Semua kesalahan itu ada hikmah. Lain dengan kesalahan kita. Kalau kesalahan kita dasar dosa bujur. Dosa bujur. Maka sesungguhnya adalah Nabi Daud alaihissalam senantiasa duka cita dan menduka citakan orang dengan suara nihayahnya. Dan membanyakan ia Nabi Daud itu menangis dan menangiskan ia Nabi Daud akan orang. Hingga adalah beberapa jenazah orang yang mati sebab mendengar akan suara nihayah Nabi Daud alaihissalam telah diangkat daripada majelis nihayahnya itu. Beberapa orang meninggal. Nah itu penyesalan Sidin. Jadi tangisan yang seperti Nabi Daud itu dibolehkan karena penyesalan sesuatu yang dianggap Sidin salah. Padahal itu Allah Ta'ala aja memberikan suara yang bagus Tuhan. Kenapa sih ini masalah? Karena orang lain terlibat menjadi binasa. Dan adalah ia memperbuat yang demikian itu dengan beberapa lafaz dan beberapa lagu yang menduka citakan. Beberapa ayat. Jadi Quran itu lah. Jabur itu dibaca Sidin. Nah. Mungkin kita ini kan ada. Pokoknya menangis mendengar baca Qurannya ada. Karena kondisinya sudah berbeda. Bahkan kita kadang-kadang ada yang berpendir lah. Mendengar Quran. Padahal kita kadang boleh berpendir tuh. Nah, pada Al-Quran wa ija quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Nah. Dan demikian itu dipuji oleh syara karena tiap-tiap yang membawa kepada kepujian itu yaitu dipuji oleh syara. Dan diambil daripada ini bahwasanya tiada haram atas orang yang baik suaranya bahwa ia bernasyid atau bersyair dengan berlagu di atas mimbar atau menara akan beberapa syair yang mendukakan bagi hati dan melembutkan bagi hati
dan tiada haram atasnya menangis, dan tiada haram ia memperusahi akan menangis itu supaya menyampaikan dengan dia lagu tadi kepada menangiskan orang lain dan memilih ia akan duka cita itu. Nah, jadi boleh ketika orang berpidato karena memang luar biasa pidatonya, bisa orang mendengar menangis karena ceritanya sesuai sesuatu yang memang menjadikan orang menangis. Bolehkah itu? Menyentuh hati orang, atau mengaji, atau membaca syair. Jadi kada haram dari Imam Ghazali kesimpulannya. Asal momennya jangan waktu ibadah. Pak, sampai kah? Nah, sampai sini dulu kita. Mudah-mudahan artinya kesimpulannya bahwa bersyair, berlagu apapun kalau sudah memang kita memahami semua itu tidak haram. Nah, tidak haram. Tapi ada yang dikruhkan tadi apabila menangis sesuatu yang memang kada masuk hukum syara, artinya urusan dunia itu tidak boleh. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat mempraktikkan sisa umur kita daripada mendengar sesuatu yang kita dengar, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita dan dosa anak istri kita dan dosa orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah.